Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Pipit Dwi Kurniasi dengan NIM B1B1222104, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengaruh pajak terhadap perekonomian makro. Nah, sebelum masuk ke materi inti, saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian pajak dan ekonomi makro. Yang pertama yaitu pengertian pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua yaitu pengertian ekonomi makro. Ekonomi makro sendiri menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar, contohnya pengangguran. Apabila dikaitkan dengan pajak, terdapat salah satu ciri khas dari ekonomi makro, yakni kegiatan mempelajari sebab dan akibat dari fluktuasi penerimaan negara jangka pendek atau siklus bisnis dan kegiatan untuk mempelajari faktor penentu dari pertumbuhan ekonomi jangka panjang atau peningkatan nasional. Nah, kita langsung masuk ke materi inti. Di sini ada dua materi ini. Yang pertama yaitu pengaruh pajak terhadap produksi total dan pengaruh pajak terhadap komposisi produksi. Yang pertama yaitu pengaruh pajak terhadap produksi total. Pengaruh pajak terhadap produksi total sebagai keseluruhan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pengaruh pajak terhadap kemampuan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Dan yang kedua yaitu pengaruh pajak terhadap kemauan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Yang pertama, pengaruh pajak terhadap kemampuan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Kemampuan setiap orang untuk bekerja akan berkurang apabila ia dikenai pajak yang dapat mengurangi efisiensi kerjanya. Kemampuan untuk mengadakan tabungan jelas akan berkurang dengan adanya pajak yang dikenakan pada wajib pajak. Karena tabungan adalah sumber dana untuk investasi, maka kemampuan untuk mengadakan investasi akan berkurang apabila kemampuan untuk menabung juga berkurang dengan adanya pajak. Yang kedua yaitu pengaruh pajak terhadap kemauan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemauan bekerja, menabung, dan berinvestasi. Pajak dapat mengurangi keinginan untuk bekerja karena pajak yang tinggi dapat mengurangi imbalan yang diterima individu dari pekerjaan mereka. Pajak juga mempengaruhi kemauan untuk menabung karena pajak yang tinggi dapat mengurangi imbalan yang diterima individu untuk menabung. Dan pajak juga dapat mempengaruhi kemauan untuk berinvestasi karena pajak yang tinggi dapat mengurangi imbalan yang diterima individu dari investasinya. Nah, dalam hal ini, pajak yang tinggi cenderung memiliki pengaruh yang bersifat disinsentif, yaitu mengurangi kemauan dan kemampuan seseorang untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Namun sebaliknya, pajak yang rendah cenderung memiliki pengaruh yang insentif, yaitu meningkatkan kemauan dan kemampuan seseorang untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu pengaruh pajak terhadap komposisi produksi. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur komposisi produksi dengan memberikan insentif-insentif kepada pelaku ekonomi. Penerapan insentif pajak yang tepat dapat mendorong pergeseran penggunaan faktor-faktor produksi yang lebih efisien dan menghasilkan barang-barang dengan biaya produksi yang lebih rendah. Nah, di sini pengaruh pajak terhadap komposisi produksi dibagi menjadi dua, yaitu pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan dan pengaruh struktur pajak terhadap keinginan untuk bekerja. Yang pertama, pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan. Pajak dapat memiliki pengaruh yang bersifat disinsentif atau insentif terhadap distribusi pendapatan. Pajak yang tinggi cenderung memiliki pengaruh yang bersifat disinsentif, yaitu mengurangi pendapatan yang diterima oleh individu, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Namun sebaliknya, pajak yang rendah cenderung memiliki pengaruh yang bersifat insentif, yaitu meningkatkan pendapatan yang diterima oleh individu, terutama mereka yang berpenghasilan rendah.
Selain itu, pajak juga dapat digunakan sebagai alat untuk memberikan insentif kepada kelompok-kelompok tertentu untuk meningkatkan pendapatan mereka dan mengurangi kesenjangan pendapatan antara kelompok-kelompok yang berbeda. Yang kedua yaitu pengaruh struktur pajak terhadap keinginan untuk bekerja. Di sini ada dua struktur pajak terhadap keinginan untuk bekerja. Yang pertama yaitu pajak progresif, di mana pajak progresif adalah pajak yang dikenakan dengan presentasi yang semakin tinggi seiring dengan meningkatnya pendapatan. Pengenaan pajak progresif pada pendapatan tenaga kerja dapat mengurangi keinginan untuk bekerja, karena semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, maka semakin tinggi pula presentasi pajak yang harus dibayarkan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan insentif untuk bekerja yang lebih keras atau mencari pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi. Yang kedua, pajak regresif. Pajak regresif adalah pajak yang dikenakan dengan presentasi yang semakin rendah seiring dengan meningkatnya pendapatan. Pengenaan pajak regresif pada pendapatan tenaga kerja mungkin tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keinginan untuk bekerja karena presentasi pajak yang harus dibayarkan relatif stabil atau rendah, terlepas dari tingkat pendapatan. Nah, itu tadi materi yang dapat saya berikan mengenai pengaruh pajak terhadap ekonomi makro. Jadi, kesimpulannya di sini yaitu pajak dapat memiliki dampak signifikan pada ekonomi suatu negara. Pajak dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tingkat investasi, konsumsi, dan distribusi pendapatan. Kebijakan pajak harus mempertimbangkan dampaknya pada kemampuan dan kemauan individu untuk berkontribusi pada ekonomi. Kebijakan pajak yang bijak dan seimbang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan yang lebih adil, serta insentif bagi individu untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Sekian materi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.